gonna start it, okay? Hi guys, welcome back to my channel, Luffy Salmai. Hari ini adalah hari yang sangat amat spesial. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja. And then also hari ini aku bakalan sharing video yang amat sangat kalian nanti-nantikan banget. Udah lama banget aku janjiin video ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu gimana caranya aku lepas dari krim dokter yang part 2. Nah, spesialnya di part 2 ini aku bakalan sharing bahan-bahan alami apa aja sih yang aku pakai untuk memperbaiki wajah aku. By the way, aku bikin video ini karena ada beberapa dari kalian yang nanya akhir-akhir ini aku pakai skincare apa. Aku tetap guys pakai skincare Sunbyme, tapi Sunbyme yang aku pakai ini aku barengi sama bahan-bahan alami. Dan ada banyak banget bahan alami yang aku pakai. Mungkin aku bakalan bagiin menjadi 2 video. Video pertama itu adalah bahan-bahan alami yang bener-bener aku pakai tiap hari banget. Bahkan satu hari tuh sampai beberapa kali pakai. Dan di video kedua aku bakalan sharing bahan-bahan alami yang butuh effort. Jadi kalau misalnya di part 1 ini nggak ada effort sama sekali, tinggal pakai aja gitu bahan-bahan alaminya, nggak pakai campur-mencampur. Tapi di video kedua aku bakalan nyentumin bahan-bahan alami yang perlu ada effort sedikit lah ya, kayak misalnya dicampur ini sama ini gitu, kayak kita main masak-masakan gitu lah intinya. So keep on watching, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk sharing juga ke semua media sosial yang kamu punya. Keep on watching. Nah, di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya ada sebanyak ini, dan mungkin ada beberapa hal yang bakalan aku praktekin juga. Pokoknya stay tune terus. Oke, langsung aja ya kita ke bahan alami yang pertama. Bahan alami yang pertama yang aku gunakan di sini adalah susu Ultra Milk Full Cream yang susu UHT. Aku tahu mengenai hal ini dari YouTuber terfavorit aku, Nenek Suhai. Jadi aku tahu dari YouTube channel Suhai Salim. Pas aku nyobain ini, itu tuh kayak bekerja banget, yang literally bener-bener oh my god, ini banget. Seperti yang kalian tahu, susu itu udah zaman baheula banget dipakai dari zaman ratu-ratu kerajaan Arab sana. Kalian bisa pakai susu full cream apa aja, nggak harus merek ini. Kadang aku juga nggak pakai yang Ultra Milk, kadang aku juga pakai Bear Brand. Cuman ini lebih gampang menurut aku dicarinya. Pokoknya nggak salah deh pakai Ultra Milk ini, karena di dalamnya juga banyak vitaminnya kan, ada vitamin A, ada B2, B12. Ini adalah zat-zat yang dibutuhkan banget kan oleh kulit kita. Aku juga sering banget naruh dia itu di story IG aku, story Facebook, story WhatsApp. Mungkin di antara kalian juga banyak banget yang udah ngeh sama apa yang aku pakai ini, dan banyak juga di antara kalian yang nanya-nanya apakah ini berfungsi dengan baik, gimana cara makainya dan segala macem. So aku bakalan jelasin secara rincinya di video kali ini. Susu ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai pembersih dan juga mencerahkan wajah. Jadi susu ini nih aku gunakan sebagai milk cleanser aku. Apakah beneran berfungsi nggak sih Ultra Milk ini? Ya pastilah guys. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya skincare yang kalian gunakan dan mengandung susu, itu tuh hanya sekian persen aja gitu loh susunya. Tapi kalau misalnya kalian pakai susu murni kayak gini, itu 100% kalian serap susunya. So ini bagus banget. Di dalam susu ini juga mengandung asam laktat ya, kalau nggak salah. Dia tuh juga bisa membersihkan wajah dan mengangkat sel-sel kulit mati. Susu ini juga diketahui memiliki kemampuan unik untuk menghilangkan kotoran minyak yang larut dengan bantuan enzim lipase yang larut dalam lemak, kotoran dari protein dengan bantuan protease, dan sel-sel kulit mati dengan asam laktat, sehingga kulit kita itu akan terasa semakin lembut dan bersinar. Dan yang paling kerasa banget nih setelah aku menggunakan si toner susu ini atau milk cleanser ini adalah kulit aku tuh menjadi semakin lembab dan juga nggak kering. Makanya aku sering banget makainya tuh nggak cuman di wajah aja, tapi juga di bibir juga. Lalu gimana sih cara makainya? Biasanya susu segini nih aku tuangin ke wadah yang nggak kepake gitu. Ini tuh tempat air mawar yang udah habis, jadi aku masukin, dan aku nggak masukinnya tuh banyak banget gitu loh guys, kayak cuma setengahnya aja atau enggak 3/4-nya aja, karena dia tuh cuma tahan 4-7 hari di dalam kulkas, jadi nggak bisa nyimpen banyak banget gitu karena sayang juga. Aku makainya tiap hari ya guys, kayak sehari itu kalau udah mulai kusem, kayak siang-siang udah pengen bersihin wajah sebelum mandi, aku pakai dia, aku diemin selama 5 menit, dan aku bakalan praktekin gimana caranya aku pakai ini.
Oke guys, jadi ini dia kondisi wajah aku ketika bare face, jadi nggak pakai apa-apa gitu. Sekarang aku bakalan nyobain si susunya ini. Pertama aku bakalan ambil kapas, dan susunya ini udah aku taruh di wadah kayak gini. Sekarang tinggal udah deh tetesin aja susunya ke kapas sampai dia tuh basah banget tuh, nggak apa-apa ya. Terus kalian tinggal dijadikan lip cleanser, kalian usapin aja ke seluruh wajah kalian. Kalau misalnya kalian lihat dia itu kondisi wajah aku tuh banyak bekas jerawatnya, banyak banget bintik hitamnya tuh di pipi juga banyak. Itu fungsinya untuk ngebersihin wajah ya guys. Jadi pas kalian bersihin make up gitu kalian juga bisa pakai ini. Tapi untuk makeup yang waterproof kayak misalnya maskara gitu-gitu aku biasanya pakai baby oil. Ini tuh kayak pembersih setelah aku pakai baby oil sih biasanya. Tapi kalau lagi nggak pakai makeup aku biasanya pakai susu doang, udah tinggal dibersihin aja. Biasanya aku setelah bersihin kayak gini, kalau dirasa misal masih kotor itu aku pakai lagi. Sih ini tuh kotor banget kan, beneran sengangkat itu, sebagus itu tuh guys. Ini tuh beneran ngangkat banget, parah. Dan aku biasanya bersihin bibir juga, karena selain dia bisa ngelembapin wajah ya, dia juga bisa ngelembapin bibir aku gitu. Dan kita ke bahan alami yang kedua, yaitu cucian air beras. Kebayang gak sih kalian cucian air beras bisa dijadikan skincare? Dan ini tuh bener-bener bekerja guys, it's work. Aku tahu ini dari seperti biasa youtuber kesayangan aku, Sultan Salim lagi. Dia tuh kayak ngomong gitu loh, SK2 aja, SK2 itu bahan dasarnya itu dari cucian air beras ini. Nah kenapa kita nggak pakai ini gitu loh? Ini kan sebagai SK2 versi murahnya. jadi ketika kalian masak nasi, aku saranin airnya itu jangan dibuang. Jadi cucian pertama kalian buang nggak apa-apa, tapi di cucian kedua nyuci berasnya tuh pakai air yang sedikit, lalu air yang sedikit ini di cucian kedua kalian simpan di dalam kulkas. Kenapa sih di cucian kedua? Soalnya di cucian pertama itu bakalan kayak kotor gitu kan. Banyak juga beras-beras yang kotor, yang banyak batu-batunya gitu. Jadi itu nggak aku pakai. Yang aku pakai adalah cucian kedua yang udah lumayan agak bersih, tapi juga ada kandungan berasnya gitu loh. Dan pas kalian pakai itu, wow, subhanallah banget tuh. Kayak bener-bener permasalahan kulit aku tuh udah satu persatu udah minggat gitu loh. Aku suka banget sih sama cucian air beras ini. Apalagi kalau misalnya kalian taruh kulkas, itu tuh bakalan dingin di wajah dan kalian pasti ada ngerasa efek segernya gitu. Nah aku pakai dia, si cucian air beras ini, setelah aku bersihin wajah aku pakai susu. Jadi setelah aku gunakan milk cleanser dari susu asli, baru kemudian 5 menit kemudian atau enggak 10 menit kemudian aku bakalan naruh si cucian beras ini ke wajah aku. Seperti biasa aku pakai tisu. Kenapa sih cucian air beras ini bagus banget untuk wajah? Ternyata ini karena kandungan gamma oryzanol. Jadi kalau misalnya kalian tahu, gamma oryzanol itu kayak semacam minyak yang dihasilkan dari kayak padi-padian, gandum gitu-gitu. Makanya di produk skincare aku yang ini nih, yang masih aku pakai sampai sekarang, rice bran oil, sebenarnya dia ada kandungan rice bran oilnya itu. Makanya dia bisa memfikskan masalah kulit kita kayak jerawat atau nggak beruntusan, wajah kusam, itu bisa diatasi sama si gamma oryzanol ini. Bagi kalian yang punya masalah, terutama bagi yang baru aja berhenti dari krim dokter, mengalami beruntusan, jerawat, memerah dan macam-macam, kalian bisa pakai cucian air beras ini. Selain gratis, tapi juga banyak manfaatnya gitu loh untuk wajah. Dan aku nggak bohong, itu beneran bekerja buat aku. Karena aku makainya juga tiap hari, dan sehari itu bisa 2-3 kali sih. Dan bahan alami yang ketiga yang aku gunakan yaitu air mawar. Cuman air mawar ini nggak aku beneran ambil dari mawar terus aku ekstra gitu ya, tapi kalian bisa beli air mawar apa aja. Kalau misalnya kalian nonton di video-video aku sebelumnya juga aku sering banget menyebutkan air mawar. Dan ini terkenal banget ya, emang dari zaman dulu tuh kayak ratu-ratu zaman dahulu tuh udah pakai air mawar ini karena emang sebegitu bekerjanya. Di dalamnya juga ada anti-inflamasinya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian lagi memerah gitu wajahnya atau peradangan, kalian bisa semprotin aja air mawar. Aku pakai air mawar dari Everpure Rose Water, cuman ini nih udah mau habis kan. Dan aku juga biasanya selang-seling makainya sama air mawar yang Viva. Kalian bisa pakai yang Viva dan ini tuh enak banget. Kalian tinggal semprotin aja nih air mawarnya. Di dalamnya juga ada banyak vitamin A, vitamin C, vitamin E yang bagus banget kan untuk wajah. Yang keempat produk yang aku gunakan yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan aloe vera. Ya, aku masukin ini ke daftar list bahan-bahan alami karena kalian bisa pakai beneran aloe veranya. Cuman itu agak ribet, jadi mending kalian beli aja. Aku lagi suka banget nih sama Citra karena dia harganya murah juga dan juga beneran berefek di wajah aku. Aku pernah pakai yang Wardah itu nggak ngefek, jadi aku suka aja pakai dia. Dan biasanya aku juga naruh aloe vera ini di dalam kulkas, jadi pas make itu beneran seger di wajah
wajah aku. Aku pakai aloe vera ini lagi pengen istirahat tidur siang, aku juga pakai ini, atau enggak aku gunakan pas ya kayak pengen ngelembapin wajah aja gitu, karena ini beneran efek melembabkannya itu kentara banget sih. Semelembabkan itu kalau wajah aku lagi kering, top banget. Selain itu ya, aloe vera ini kan mengandung beta karoten juga, banyak vitaminnya. Di sini ada vitamin A, B3+, vitamin E juga. Jadi ini tuh bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Kalau biasanya aku habis keluar dari mana gitu siang-siang itu kan kayak kusem, wajah panas terus kayak begah gitu kan. Jadi aku pakai si Citra ini. Dan produk terakhir nih, bahan alami terakhir yang biasanya aku pakai adalah tidak lain dan tidak bukan madu murni. Kalian bisa beli madu di mana aja, tapi aku nggak sering pakai dia karena emang madu tuh gimana ya, kalau misal dipakai di wajah tuh kayak berasa berat dan mengalir kemana-mana, jadi aku kurang suka. Aku biasanya pakai dia itu cuman di jerawatnya aja. Jadi di sini nih lagi ada jerawat kan, 1, 2, 3 nih, beberapa ada jerawat. Biasanya aku tol-tolin aja sampai dia kering, dan dia ada antibakterinya juga kalau nggak salah, jadi bagus banget gitu loh untuk jerawat. Oke guys, jadi itu dia tadi produk-produk alami yang aku pakai untuk memfixkan masalah aku setelah aku lepas dari krim dokter. Bahan-bahan alami yang ini tuh gampang banget, gak pakai acara campur-mencampur, aduk-mengaduk, cuman pakai aja, dan itu literally ringan dan gak yang ribet lah pokoknya. Tapi aku juga ada bahan-bahan alami yang emang aku pakai untuk masker, dan biasanya tuh ada campuran-campurannya. Aku bakalan bikin di next video aja biar gak kecampur sama ini. Kalau misalnya kalian tanya, kain itu ampuh gak sih? Ampuh banget gengs. Pokoknya kalian yang rutin, karena kunci dari kita memiliki kulit yang baik itu tuh kita rutin menggunakan skincare, apapun skincarenya, terutama yang bahan alami ini kan. Kenapa sih aku bilang gitu? Karena skincare yang kalian punya pun yang mengandung madu, mengandung aloe vera, susu, itu tuh bahan dasarnya ya ada bahan-bahan alami ini kan, cuman emang ada campurannya. Kita itu make bahan dasar dari skincare tersebut, tapi emang nggak bisa kilat karena sekali lagi ini tuh belum diolah gitu sama suatu pabrik, jadi beneran harus rutin makainya. Hasilnya juga bakalan oke kalau misalnya kalian rutin. Maybe segitu aja kali ya video dari aku kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @uisalmai aja, gampang banget karena kadang aku ngasih infonya juga ada di Instagram aku, jadi kalian bisa follow Instagram aku. Dan ya, thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Terserah merek apa aja, tapi di kenapa nih? Terserah merek apa aja. Aku juga naruh di kenapa nih? Kayaknya ini kalau diangkat jadi merah gitu nggak sih? Oh ya, oh my god.